Welcome Sleeper Troops, Dimas Lebor was here. Tinggal menghitung hari Sleeper Troops sampai seri Mara Bahaya Salju dan juga seri Letusan Tanah itu akan hadir versi Indonesianya. Dan seperti biasa, khasnya Dimas Lebor, gue bakal bikin video 10 kartu termahal untuk seri terbaru. Yang mana di video kali ini kita bakal bahas 10 kartu termahal dari seri Mara Bahaya Salju. Sebelum kita mulai, kalian harus perhatikan 3 hal ini. Pertama, sumber ini berasal dari harga versi Jepang, bukan harga versi Indonesia, karena versi Indonesia belum rilis ya. Yang kedua, harga-harga ini gue dapatkan berdasarkan hasil riset di website jual beli di Jepang ya. Jadi ini bukan main asal angka aja gitu, tapi berdasarkan riset gue di website jual beli kartu Pokemon di Jepang. Yang ketiga adalah harga versi bahasa Indonesia pastinya akan berbeda dan pastinya akan lebih murah dibandingkan dengan versi yang Jepang ini. Jadi 3 hal ini harus kalian perhatikan sebelum kalian menonton videonya. Kalau udah paham, yuk mari kita mulai ke videonya. Tapi ntar dulu dong, subscribe dulu dong ke Dimas Lebor supaya kalian bisa menonton video yang seperti ini di kemudian hari. Kalau udah subscribe, yuk kita langsung ke videonya. Kali ini beneran. Let's go. Oke Sobat Troops, kita mulai peringkat 10 dari seri Mara Bahaya Salju. Di peringkat 10 ini ada Chien-Pao EX yang SR. Chien-Pao ini cukup populer dan dia muncul 3 variasi kartunya di dalam 10 besar ini. Karena kenapa sih Chien-Pao itu populer nanti bakal kita bahas. Oke, jadi yang SR ini harganya itu adalah 800 yen, yang kalau kita rupiahkan itu sekitar 85.000 rupiah. Kartunya bisa kalian lihat di sebelah kiri. Oke, kalau kalian udah lihat kartunya, sekarang kita bahas sedikit Chien-Pao. Sebenarnya gue udah bahas lebih detail di kartu yang kepakai dari seri Mara Bahaya Salju ya. Cuma di sini juga bakal gue istilahnya intermezzo sedikit ya. Kenapa kartu ini kepake? Oke Sobat Troops, jadi ini adalah Chien-Pao EX versi bahasa Indonesia. Kita lihat ability-nya. Hawa dingin menggigil itu dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Jika Pokemon ini ada di arena bertarung, pilih paling banyak 2 lembar energi dasar water dari deck sendiri. Perlihatkan ke lawan lalu tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Ya, jadi ability-nya itu bisa buat ngambil energi water dari deck. Karena Hellblade ini, Hellblade move-nya itu 60 kali dikali jumlah energi water yang dikenakan pada Pokemon di arena, lalu kita buang ke trash. Jadi bukan cuma Chien-Pao doang. Energi yang kita pakai di Pokemon cadangan, kalau kita buang ke trash, itu nanti bakal nambah ke move Hellblade 60 dikali jumlah energinya. Jadi Chien-Pao ini bener-bener ada decknya, dan seperti yang udah gue bahas, gue udah bikin videonya sendiri. Ya, bisa kalian tonton di sini. Di mana nih? Di sini ya. 7 kartu yang paling berguna di Mara Bahaya Salju, dan itu yang bikin Chien-Pao EX itu mahal ya. Oke, jadi kalau udah tahu kenapa Chien-Pao EX itu mahal, jadi nanti bakal muncul Chien-Pao lain dan gak bakal gue bahas kenapa ya. Kita lanjut ke peringkat 9. Di peringkat 9 ini ada Nanio yang SAR. Nanio ini gue udah make nama bahasa Indonesianya karena di Indonesia resmi itu namanya Nanio. Kalau di Inggrisnya kalau nggak salah Giacomo, kalau nggak salah Giacomo. Itu dia tuh pemimpin, salah satu bos dari tim Star. Itu tim yang, jadi tim jahat, sebenarnya nggak jahat-jahat banget sih di Paldea ya, di game Pokemon Scarlet dan juga Pokemon Violet. Ini Nanio. Harganya itu 1.100 yen. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 117.000 rupiah. Nih di sebelah kiri si Nanio ini lagi jadi DJ ya. Si Nanio ini sambil ngemil hotdog deh. Ya, dia makan terus emang. Tapi kenapa Nanio ini bisa masuk 10 besar yang SAR? Selain artnya yang cukup menarik, efeknya juga harus kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini adalah Nanio yang versi bahasa Indonesia. Ini yang biasa, yang uncommon. Efeknya adalah pilih energi spesial yang dikenakan pada semua Pokemon lawan masing-masing 1, lalu buang ke trash. Nanio ini sebenarnya juga bisa kepake kalau misalkan kalian pas banget dapat lawan yang menggunakan energi spesial. Karena ada banyak banget deck yang make energi spesial gitu ya. Kayak misalkan Mew. Decknya Mew itu nggak pakai energi, dia makanya energi spesial. Bisa kalian pakai Nanio buat ngebuang energi spesial tersebut. Yang dipakai sama lawan gitu ya. Itu contoh aja. Banyak banget lah deck yang pakai energi spesial dalam permainannya gitu. Meskipun nggak selalu kalian ketemu lawan yang pakai energi spesial, karena banyak juga yang masih pakai energi dasar gitu ya. Oke, itu untuk Nanio di posisi ke-9. Kita ke posisi ke-8. Di posisi ke-8 adalah Chien-Pao lagi. Chien-Pao EX, tapi kali ini yang UR. Harganya itu 1.700 yen. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 180.000 rupiah. Dan di sebelah kiri ini kita bisa lihat Chien-Pao-nya. Chien-Pao-nya itu yang UR otomatis warnanya gold ya. Kalau SR tadi sebelumnya warnanya biru. Kalau UR ini warnanya gold tapi artnya sama ya. Gua kalau boleh jujur, gue kurang suka UR, gue kurang suka gold gitu.
gue lebih suka yang berart gitu, karena gue lebih suka yang SAR gitu ya, atau ER gitu. Tapi banyak juga yang suka dengan UR, terutama UN Chen Pao yang kepake gitu ya. Itu di peringkat 8. Kalau misalkan kenapa metanya tadi udah kita jelaskan sebelumnya ya, Chen Pao itu bisa jadi deck sendiri gitu. Kita ke peringkat ke-7. Di peringkat ke-7 kita ada Wo-Chien EX yang SAR, dan ini artnya dia lagi di hutan gitu, menyatu dengan alam karena dia juga daun-daun gitu kan badannya. Jadi cocok banget dengan artnya yang lagi di tengah hutan belantara itu. Nah, harganya itu 2.200 yen. Kalau kita rupiahkan itu harganya 234.000 rupiah, dan ini adalah harga termurah yang gue temukan ya. Oh ya, sebagai tambahan, semua harga yang ada di sini adalah harga termurah yang gue temukan. Bukan harga termahal atau bukan harga tengah-tengahnya, tapi gue menemukan harga termurahnya. Oh, berarti iya segitu harga terendahnya gitu ya. Kenapa Wo-Chien EX itu masuk 7 besar? Nah, ini dia. Akhirnya udah keluar nih bahasa Indonesianya nih, sebelumnya belum ada ya. Jadi Wo-Chien ini punya move pertama sulur pelahap. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 60 untuk tiap lembar kartu poin yang telah diambil lawan. Jadi kalau lawan kalian tuh udah hampir menang, maka Wo-Chien ini damage-nya akan 60 dikali sekian kartu poin yang udah diambil oleh lawan gitu ya. Lalu move keduanya juga Forest Burn, itu gede juga, damage-nya 220 meskipun butuh energinya banyak sekali ya. Tapi damage-nya gede, dia juga cukup tanky. Jadi Wo-Chien ini juga pernah gue bahas di video sebelumnya soal kartu yang kepake. Wo-Chien ini bisa jadi deck sendiri, meskipun emang agak-agak tricky mainnya dan agak-agak deg-degan juga karena kita harus bikin lawan kartu poinnya tinggal sedikit, dan kalau kartu poin lawan tinggal sedikit maka dia udah mau menang, jadi agak deg-degan juga mainnya gitu ya. Oke, itu Wo-Chien. Sekarang kita ke peringkat berapa tadi? 6 ya kalau nggak salah ya. Di peringkat 6 ada energi water yang dasar dan kelangkaannya adalah UR. Ini kalian nggak harus kaget, energi dasar tuh yang UR emang banyak dicari juga sebenarnya buat orang-orang koleksi ya, lebih tepatnya ya. Kalau kalian punya 11 energi dasar UR, kalian sultan banget gitu berarti. Terus dimasukin ke deck lagi gitu kan. Kalau harganya itu gue temukan di Jepang, paling murah itu 2.400 yen. Yang kalau kita rupiahkan itu 255.000 rupiah. Kalau soal energi dasar water sih nggak perlu gue jelasin, kalian udah tahu ya. Ini berguna untuk memberikan energi untuk move Pokemon ya, sejumlah yang dibutuhkan energinya, oke? Dan ya energi water dasar di seri Marabaya Salju tuh water. Jadi ini yang dicari oleh orang-orang juga gitu. Kita ke peringkat 5. Di peringkat 5 ada Swakabilly EX yang SAR. Harganya itu 2.800 yen. Kalau kita rupiahkan itu 298.000 rupiah versi Jepang, dan ini yang termurah. Ingat, di sebelah kiri itu artnya watercolor ya kayaknya ya. Itu ada beberapa variasi Swakabilly, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang warnanya abu-abu tuh. Macem-macem tuh ya di situ Swakabilly-nya. Dengan art watercolor ini gue cukup suka artnya sih, meskipun Swakabilly-nya jadi kurang fokus sebenarnya. Tapi masih kelihatan Swakabilly-nya di artnya tersebut gitu ya. Kenapa Swakabilly itu cukup dicari? Ini juga udah gue bahas, tapi bakal gue bahas lagi sedikit di sini. Jadi Swakabilly itu adalah kartu yang cukup fleksibel dengan deck kalian ya, karena ability-nya ambil ulang penuh laga itu hanya dapat digunakan satu kali pada giliran pertama sendiri. Ingat ya, giliran pertama sendiri. Buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, lalu ambil 6 kartu dari atas deck. Jika pada giliran ini ambil ulang penuh laga lainnya telah digunakan, ability ini tidak dapat digunakan. Nah, berarti kita bisa ngereset tangan kita, ngereset deck yang kartu yang ada di tangan kita, lalu kita ambil lagi 6 kartu dari atas deck. Ini perlu diimbangi dengan kartu yang bisa ngambil kartu lain dari trash, supaya kartu yang udah di tangan kita dan kebuang itu bisa kita ambil lagi gitu ya. Move-nya sih so-so tapi lumayan. Membulatkan tekad itu damage-nya 20. Pilih paling banyak 2 lembar energi dasar dari trash sendiri, lalu kenakan pada satu Pokemon cadangan. Jadi misalkan sebelumnya kita pakai ability kita dan kita ngebuang energi dasar ke trash, nah move-nya ini bisa buat ngambil 2 energi tersebut, balik lagi kita taruh ke Pokemon cadangan kita gitu. Jadi Swakabilly ini cukup fleksibel, bisa di banyak deck sebenarnya, tinggal kalian sesuaikan aja. Terutama kalau kalian yang butuh ngambil energi dari trash, dan juga kalian yang butuh mereshuffle kartu di tangan kalian ya. Jadi misalkan kalian dapatnya kurang oke, bisa dipakai ini ability-nya. Seperti itu. Itu untuk yang kelima ya tadi kalau nggak salah ya. Sekarang kita ke yang keempat berarti dong. Let's go. Nah bener. Di keempat kita ada Kyle Hyper yang UR. Ya jadi Kyle Hyper nih sebelah kiri dan warnanya gold. Gua kalau Pokemon gak suka yang UR, tapi kalau item gue suka yang UR. Karena ya bagus aja gitu, karena mereka cocok dengan warna gold gitu. Nggak tahu kenapa gue suka aja ngeliatnya gitu ya. Oke, harganya itu 3.000 yen. Kalau dirupiahkan itu 319.000 rupiah. Dan Kyle Hyper ini juga sama seperti Swakabilly, cukup kepake di hampir semua deck. Seperti apa efeknya? Kyle Hyper ini versi Indonesianya ya. Kyle Hyper punya efek pilih paling banyak total 3 lembar Pokemon dan energi dasar dari trash sendiri, perlihatkan ke lawan, lalu kocok kembali ke deck. Banyak banget sekarang deck kartu yang membuat kita harus ngebuang kartu kita
ke trash. Dengan Kyle Hyper ini kita bisa ngambil total ya 3 lembar Pokemon dan energi dasar dari trash untuk balik ke deck. Jadi kita bisa reshuffle tuh. Jadi deck kita tuh keisi terus, terutama energi ya. Itu untuk Kyle Hyper yang keempat. Kita ke yang ketiga. Di ketiga ini ada Grusha yang SR ya. Di sebelah kiri kalian bisa lihat artnya. Si abang Grusha ini, abang ya bukan empok ya, soalnya Grusha itu laki-laki, kalian harus tahu itu. Harganya itu adalah 4.000 yen yang gue temukan, yang kalau kita rupiahkan itu adalah 426.000 rupiah untuk Grusha yang SR ini. Dan 4.000 yen itu adalah harga termurah yang gue temukan ya. Jadi bisa ada yang lebih mahal lagi dan lain-lain. Kenapa Grusha masuk dalam 5 besar bahkan 3 besar ya? Kenapa tuh? Nah ini adalah Grusha itu juga cukup fleksibel, bisa untuk hampir semua deck. Karena efeknya adalah ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 5 lembar. Jika Pokemon di arena sendiri tidak mengenakan energi 1 lembar pun, ambil kartu hingga jumlah kartunya menjadi 7 lembar. Misalkan kalian punya 1 kartu di tangan kalian, 2 deh sama Grusha gitu. Lalu kalian pakai berarti kan kartu di tangan kalian tinggal 1 gitu. Efek dari Grusha bikin kalian ngambil sampai kartu di tangan kalian jadi 5. Berarti kalian ngambil 4. Kalau kartu di tangan kalian tinggal 2, kalian ngambil 3. Tinggal 3, kalian ngambil 2. Begitu seterusnya sampai tangan kalian jadi 5 lembar. Kecuali kalau kartu Pokemon kalian di arena, ini termasuk arena bertarung atau arena cadangan, itu sama-sama gak punya energi 1 lembar pun, maka yang diambil jadi 7, bukan 5 gitu ya, sampai 7 gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Dan Grusha ini ya dengan efek seperti ini cukup fleksibel, terutama jika tangan kalian lagi kosong gitu ya, dan kalian kehabisan energi yang cukup banyak gitu, mungkin kalian gak dapat energi. Gue pernah soalnya main, terus di awal tuh gue gak dapat energi, gak tahu lagi sial banget apa gimana. Jadi Grusha ini bisa kepake buat ngambil kartu dari atas deck, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kedua kita ada Chien-Pao EX yang SAR. Harganya itu 5.000 yen dan kalau dirupiahkan itu sekitar 533.000 rupiah. Ingat ini adalah harga Jepang, harga versi Indonesianya, bahasa Indonesianya akan lebih murah. Di sebelah kiri nih kita ngeliat Chien-Pao ya di SAR nih di tengah-tengah mara bahaya salju. Kredit roll. Di tengah-tengah mara bahaya salju dia dengan taring tajamnya dan juga auman esnya. Kita udah tahu tadi kenapa Chien-Pao itu masuk di meta gitu, bisa bikin decknya sendiri gitu. Jadi nggak perlu gue jelaskan lagi, tapi silahkan kalian nikmati artnya di sebelah kiri untuk Chien-Pao EX yang SAR. Kita udah ke Chien-Pao EX SAR di peringkat kedua, berarti kita bakal lanjut ke peringkat pertama. Siapakah kartu yang termahal di seri Mara Bahaya Salju? Yang ternyata adalah Grusha dong, nggak mengejutkan sih. Grusha yang SAR adalah kartu yang paling dicari dari seri Mara Bahaya Salju. Yang gue temukan harga termurahnya itu adalah 12.000 yen, yang kalau kita rupiahkan itu sekitar 1,2 jutaan rupiah ya. Itu untuk Grusha SAR bahasa Jepang di marketplace Jepang. Untuk efek dari Grusha kalian udah tahu, tadi udah gue jelaskan literally 2 poin sebelum ini. Jadi kalian masih ingat lah kalau Grusha itu bisa buat ngambil kartu sampai 5 kartu di tangan dan juga fleksibel untuk berbagai macam deck. Itu untuk Grusha SAR. Jadi Grusha SAR itu punya art yang memang cukup bagus, bisa kalian lihat di sebelah kiri ya, dan juga punya efek yang kepake. Jadi banyak dicari oleh orang-orang gitu ya. Nah, itu dia 10 kartu yang paling dicari dan juga paling mahal di seri Mara Bahaya Salju. Ada Grusha SAR, ada Chien-Pao EX yang SAR, ada Grusha yang SR, ada Kyle Hyper yang UR, ada Swookabilly yang EX SAR, ada Energy Water yang dasar dan juga UR kelangkaannya, ada Wo-Chien EX SAR, ada Chien-Pao EX yang UR, ada Nanio yang SAR, dan ada Chien-Pao EX yang SR. Oke sahabat Troops, terima kasih buat kalian udah menonton. Dan kartu apa yang kalian incer nih di seri Mara Bahaya Salju? Silahkan kalian tulis di kolom komentar kartu apa yang kalian incer. Dan nanti kita hari Jumat ini bakal brewek-brewek lagi Mara Bahaya Salju. Gue bakal brewek nanti. Oke sahabat Troops, sampai ketemu di video berikutnya. Video berikutnya itu lusa ya, hari Rabu. Nanti gue bakal bikin 10 kartu termahal dari seri Letusan Tanah. Dan mungkin itu yang sedang kalian tunggu-tunggu ya. Oke sahabat Troops, terima kasih buat yang kalian nonton. Bye-bye. Lagi serak. Lagi radang.